Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di part 2 masih tentang ngobrolin masalah apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Jadi untuk kali ini kita melanjutkan kembali setelah sebelumnya kita membahas tentang 3 istilah atau 3 pengertian yang biasa dipakai oleh para ulama. Terus yang selanjutnya adalah apa sih sebenarnya faedah dari ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Pembahasan kita itu apa kok ini sebagai penting banget. Nah, ini sangat urgen sekali di antara dari manfaat dari ilmu Makkiyah dan Madaniyah, yaitu tamyizun naqsi minal mansuf fima idza wuridat ayatan au ayat minal Qur'an Karim fi maudin wahid. Jadi kalau misalnya ada dua ayat, ayatan au ayat atau lebih, jadi ada dua ayat atau di dalam Al-Qur'an Karim, di dalam satu judul atau dalam satu tempat, itu kita bisa membedakan mana yang Makki, mana yang Madani. Dan ketika ada dua ayat yang berbeda antara Makkiyah dan Madaniyah dalam satu tempat, tentu saja mempunyai hukum kesimpulan yang berbeda. Kenapa kok bisa berbeda antara Makkiyah dan Madaniyah? Kenapa kalau misalnya ada dua ayat yang berbeda, dua ayat yang satu tempat, yang satu Madinah dan yang satu Makkiyah, ini harus tahu. Dengan adanya dua ayat tersebut, maka perlakuannya itu berbeda. Jadi ayat yang ayat yang Madani, karena dia ini datangnya setelah hijrah, lebih akhir daripada ayat Makkiyah, maka dia kedudukannya sebagai menghapus ayat-ayat yang ada di surat atau di ayat-ayat yang ada yang identik dengan ayat Makkiyah. Oleh karena itu kita bisa membedakan antara Madinah dan Makkiyah dan Madaniyah, lalu kita bisa menghukumi dengan memperlakukan dengan yang berbeda. Begitu. Terus yang kedua juga adalah ma'rifatu tarikhut tasyri'. Yang kedua ini sebenarnya hanya sedikit saja, yaitu kita mengetahui bagaimana urutan atau sejarah dari syariat Islam tersebut. Jadi kalau kita misalnya tahu urutannya, berarti kalau kita tahu Makkiyah, tahu Madaniyah, tahu sebelum hijrah, tahu setelah hijrah, kita akan mengetahui proses bagaimana pengambilan hukum atau proses bagaimana istinbatul hukmi di dalam menyikapi sesuatu hal atau menyikapi sesuatu perilaku atau peristiwa dalam pengambilan hukum. Yang namanya hukum itu kan nggak bisa serta-merta qot'i, harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan begini. Nah, bukan seperti itu gaya penegakan syariat Islam, tapi biasanya itu dengan cara yang tadriji atau step by step. Ini juga berlaku dalam dakwah. Dalam menyebarkan agama Islam itu perlu step by step. Orang masih tatoan langsung dihukumi kamu masuk neraka. Wah, ini bukan gayanya Rasulullah dalam menyebarkan dakwah. Gayanya Al-Qur'an dalam berdakwah. Kalau kamu tatoan berarti sholatmu nggak sah, ya, nggak seperti itu dalam menyikapi sebuah hukum. Oleh karena itu perlu yang disebut dengan tarikhut tasyri'. Kita harus tahu, belajar sejarah bagaimana penerapan dari di syariatnya Islam
tapi meskipun dengan biwajhin am, yaitu dengan secara gambaran umum. Wadzalika yatarattab ali al-iman asyas al-islamnya fi tarbiyati syubi wal aqrab. Nah, ini akan yang mereka namakan dengan politik Islam di dalam pendidikan asyab wal afrod, di dalam mendidik sebuah kelompok maupun sebagai individu. Nah, ini dan di dalam kitab ini akan akan dibahas lebih detail lagi di satu chapter yang lain. Jadi gambaran umumnya yang kedua faedahnya adalah seperti itu, mengetahui sejarah di syariatnya Islam. Terus yang ketiga min fawaidil aidon, Athiqa bihadzal Qur'an biwusulihi ilaina saliman minat taghyir wa tahrif. Jadi ketika kita tahu sejarahnya, maka kita akan tambah yakin, tambah keimanan kita bahwasanya Al-Qur'an itu sampai kepada kita saliman minat taghyir, selamat dari perubahan dan juga perombakan. Ada kitab samawi yang sengaja dirubah, ada kitab samawi yang sebenarnya nggak asli. Tapi dengan adanya kita mengetahui sejarah, kita mengetahui makiyah dan madaniyah, maka kita akan tahu sejarah, tahu runtutannya. Maka dari itu menambah keyakinan, oh ternyata urutannya seperti ini, oh sejarahnya seperti ini. Tambah yakin bahwasannya Al-Quran itu nyampe kepada kita dengan saliman, artinya utuh, asli dari malaikat Jibril, tidak berubah sampai kepada kita. Oleh karena itu ihtimamul muslimin bihi akan menambah perhatian seorang muslim terhadapnya, untuk mengetahui dan untuk mengetahui apa yang turun manuzila minhu sebelum hijrah maupun setelah hijrah. Apa yang turun dengan hadori dan juga bis safar, yang tahu turunnya, oh ini dalam keadaan diam, dalam keadaan terjaga. Ada yang dalam keadaan ketika perjalanan turun Al-Quran, yang turunnya di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari. Terus juga yang musim dingin dan musim panas. Wa ila ghairi dzalika, dan selanjutnya dalam keadaan yang berbagai macam. Wa himayati wa la tadbiqu limayati subi ya. Jadi dengan dengan kita mengetahui keadaannya, turunnya di siang hari atau di malam hari, apa sebelum hijrah atau setelah hijrah, itu akan menambah keyakinan kita di dalam fiqhul Quran atau keaslian Al-Quran itu sendiri. Nah, itu adalah diantaranya 3 faedah yang penting ketika kita mengetahui Al-Makkiyah dan Madaniyah. Itu faedahnya ya, kenapa itu penting. Terus selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwasannya ini Makkiyah dan ini Madaniyah? Gimana dong caranya? Caranya adalah tidak lain, la sabila ila ma'rifatil makkiyah illa bima warada wa anis sahabati wa tabi'ina fi dzalika. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita tahu riwayatnya para sahabat dan juga tabi'in. Liana ulam
Dan kenapa? Karena Nabi itu tidak menerangkan bahwasannya ini maki atau ini madani. Jadi Nabi itu nggak nerangkan oh ini makiyah, oh ini madaniyah dan seterusnya. Kenapa? Karena annal muslimina fi zamanihi lam yakunu fi hajah ila hadzal bayan. Orang-orang para sahabat atau orang-orang muslim yang hidup pada waktu itu, jadi orang muslim yang hidup di zamannya Nabi itu disebut sahabat, itu mereka nggak butuh untuk diterangin yang ini makiyah atau yang ini madaniyah. Kenapa? Ya memang nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Karena mereka yusyahiduna al-wahya wa tanzil. Mereka melihat langsung bahwasannya wahyu ini kapan turunnya, wahyu ini bagaimana turunnya. Oh, turunnya pada waktu malam hari. Oh, di kota Madinah. Oh, yang menulis si misalnya sahabat Muawiyah atau sahabat Zaid bin Sabit. Oleh karena itu nggak perlu diterangin. Seperti halnya kalau kita disuruh misalnya kalau antum disuruh sesuatu lah sama orang tua, misalnya masak nasi goreng gitu. Wahai fulan, tolong masak nasi goreng ya nanti malam. Dawuh kiainya disuruh sama orang tua, kamu masak nasi goreng nanti malam ya. Oh nggih, kita kan udah tahu, oh masak nasi goreng itu buat makan malam. Terus kenapa kok nasi goreng gitu? Mungkin karena ada nasi nasi sisa mubazir untuk dibuang, atau karena mungkin bumbunya udah ada, atau karena mungkin yang diinginkan pada waktu malam itu. Oleh karena itu ya nggak perlu diterangin kepada si yang makan, yang misalnya anaknya yang paling kecil, oh kita masih kenapa pak nasi goreng dan seterusnya, karena udah tahu bahwasannya oh ini ada nasi, ada bumbu, masaknya simple, tinggal nggak perlu lama-lama masak, ya sudah kita masak, nggak perlu nanya karena keadaannya kita sudah tahu. Dan sahabat itu nggak perlu diterangin makiyah dan madaniyah karena keadaannya sudah tahu. Oh ini turunnya kemarin turun di makiyah, oh ayatnya ini karena kejadiannya seperti ini, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak perlu diterangkan kembali. Wa yashhaduna makana wa zamana wa asbab nuzuli, dan mengetahui ya, tempatnya di mana, kapan waktunya, sebabnya apa, dan seterusnya. Oleh karena itu ya nggak perlu diterangin. Sama kayak tadi disuruh masak nasi goreng, nggak perlu diterangin lagi, sebab-sebabnya udah ada semua. Qala Abdullah bin Mas'ud, illa wa na'lamu aina nasrat. Ini ada sebuah hadis, saya pikir tidak perlu untuk dijelaskan lebih rinci. Abdullah Mas'ud itu juga menerangkan bahwasannya saya tidak akan manusia nabila illa wa na'lamu aina nasrat. Nah, karena para sahabat ini intinya pada sudah tahu lah. Nah, kalau kita ditanya di mana ini, oh itu langsung ditunjuk bahwasanya oh tidur sini. Kenapa? Oke, karena itu kita ini ada juga siapa ini?
Qadi Abu Bakar fi intisarihi if yaqulu ma nasuhu wala yaruddu anil Quran fi dzalikal qaul li annahu lam ya'mur bihi. Ini memang Rasulullah tidak menyuruhnya dan juga tidak menyuruh dan belum menjadikan ilmu min faraidil ummah. Jadi belum menjadikan ini sebuah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh umatnya. Walaupun fa'in wajaba fi ba'di ala ahli ilmi tarikh an-nas wa mansukh faqad yurafu dzalika bi ghairi nasr Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu tidak menerangkan, tetapi para sahabat dan tabi'inlah yang menerangkan. Nah, karena itu kita taunya ya dari riwayat para sahabat dan juga tabi'in yang menerangkan ayat-ayat tersebut. Lalu ada beberapa surat memang dan beberapa ciri-ciri yang biasanya yang menjadikan ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Saya pikir sampai di sini kita membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang terpenting itu untuk surat-suratnya bisa antum cari sendiri dan bisa dipelajari lebih detail sendiri. Tapi yang terpenting gambaran umumnya seperti itu. Ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah, ada juga surat Makkiyah tapi dalamnya ada beberapa ayat Madaniyah dan seterusnya. Oke, kita singgung sedikit saja ya. Ada beberapa pakem atau ciri-ciri. Seperti hanya kullu suratan fiha lafdun kalla. Kalau di dalam surat itu ada lafdun kalla, itu adalah Makkiyah. Wa qad dzukira hadzal lafdzu fil Quran 33 kali di 25 surat kulla fin nasil akhir minal Quran, dan semuanya itu di bagian akhir dalam Al-Quran. Ada juga yang kedua, yaitu setiap surat yang di dalamnya ayat sajadah fa hiya Makkiyah la Madaniyah, itu surat Makkiyah. Ada juga ciri-cirinya huruf tahajji. Huruf tahajji itu huruf-huruf yang muqatta'ah yang di awal surat. Fa hiya Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah, Ali Imran, fa inna madaniyatan bil ijma'. Kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran, keduanya yaitu Madaniyah bil ijma'. Terus ada juga ciri yang keempat qasasul anbiya atau cerita-cerita para nabi dan dan juga umat-umat yang telah lalu, dan itu adalah Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah, dan seterusnya masih banyak lagi cerita ciri-cirinya. Nah, karena itu saya sebutkan sedikit saja. Oke, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kalau ada salah mohon dikoreksi, bisa komen di bawah dan kita sama-sama belajar. Asa yanfa'na bima ta'lamna. Semoga ilmu kita bermanfaat. Dan bagi kita semua, syukron, astaghfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.